Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insya Allah masuk surga, diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Dilihat dari segi keadaannya, iman itu dapat dibagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah iman yang selalu stabil, tidak mengenal fluktuasi, tidak mengenal naik turun. Iman yang stabil ini dimiliki oleh para malaikat. Musim hujan, musim kemarau, dia akan selalu stabil. Inilah imannya para malaikat, tidak mengenal fluktuasi. Yang kedua adalah iman yang semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin naik. Senang naik, susah tetap naik. Iman seperti ini dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Tidak mengenal turun, tapi selalu dalam keadaan naik. Yang ketiga, iman yang semakin hari mendekati hari kiamat semakin menurun. Iman yang seperti ini dimiliki oleh iblis dan bala tentaranya. Karena masa-masa hidup akan berakhir dan dia akan menjumpai siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga semakin hari semakin gencar dalam menghalangi manusia dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah iman yang ketiga yang keadaannya semakin hari semakin menurun. Yang keempat adalah iman yang kadang naik, kadang turun. Tanggal 1 turun, tanggal 21 naik, saat susah naik, saat senang turun. Iman yang naik turun, iman yang mengenal fluktuasi, ini adalah iman kita semuanya. Saya, Anda, dan semua kita yang keadaan imannya selalu naik turun. Lalu muncul persoalan, bagaimana agar iman itu selalu stabil, terjaga, tidak mengenal fluktuasi? Ada satu resep yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, thalathum man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang barang siapa memiliki 3 perkara tersebut, maka ia akan merasakan manisnya, lezatnya beriman. Jadi ada 3 perkara yang kalau 3 perkara itu ada pada diri kita, maka kita akan merasakan manisnya iman. Ketika iman itu manis, terasa lezat, belum azan subuh kita sudah berada di masjid. Belum tiba waktu sholat kita sudah menunggu-nunggu, kok masih lama waktu sholatnya. Belum tiba bulan Ramadan, dia merindu-rindukan bulan Ramadan. Di saat iman terasa manis ini, perjalanan jauh terasa dekat, yang berat terasa ringan, yang sulit akan terasa mudah. 3 perkara ini, yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mencintai Allah dan mencintai Rasul lebih dia cintai daripada yang lainnya. Siapapun boleh kita cintai,
Tapi kecintaan kita tidak boleh melampaui kecintaan kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita selama 1 bulan, kita diberi makan, kita diberi minum, kita tinggal di rumahnya, maka kita katakan orang itu adalah baik sekali. Orang yang memberikan fasilitas 1 bulan saja kita anggap baik sekali. Bagaimana dengan Allah yang bertahun-tahun mengizinkan kita menghirup udaranya tanpa kita harus membayarnya? Kita tinggal di atas bumi dengan berbagai macam fasilitasnya, lalu tidak muncul rasa cinta kepadanya, dan kita tidak mengatakan Allah itu sangat amat baik sekali. Bagaimana keadaan orang seperti itu? Maka mencintai Allah dan Rasul-Nya harus dipelajari sebab-sebabnya. Di dalam Quran surah Ar-Rahman ada satu ayat yang berulang berkali-kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang dapat kamu dustakan? Ini menunjukkan betapa berlimpah, betapa sulitnya kita menghitung nikmat Allah karena saking banyaknya. Maka layaklah kita cintai Dia melebihi daripada yang lainnya. Begitu juga cinta kepada Rasul, karena beliaulah yang melahirkan kita menjadi insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu resep yang kedua, agar iman terasa manis, lezat, dan stabil, yang diberikan Rasulullah, resep yang kedua adalah ayyuhibbul mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai orang lain hanya karena mencintai karena Allah semata. Jadi mencintai orang adalah sama halnya dia mencintai hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya kata anfusakum mengisyaratkan kesatuan manusia. Manusia secara keseluruhan harus memiliki jiwa korsa, di mana manusia itu adalah satu kesatuan, yang tidak mungkin dia melakukan kezoliman terhadap orang lain, karena hakikatnya itu kezoliman terhadap dirinya sendiri. Maka mencintai orang lain sebagaimana hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kepada penduduk bumi, niscaya kalian memperoleh kasih sayang dari penduduk langit. Inilah resep yang kedua, mencintai orang lain hanya semata mengharap ridho Allah. Yang ketiga, resep mendapatkan manis iman adalah wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Dia membenci kekufuran, kemaksiatan, sebagaimana Allah telah memilihnya untuk mendapatkan petunjuk, sebagaimana ia benci jika ia dilemparkan ke dalam neraka. Jadi agar iman itu manis, maka melihat kefasikan, kezoliman, kemaksiatan, kekufuran, harus ada giroh kebencian, sebagaimana kebencian kita kalau mendapatkan kecelakaan, dan kecelakaan yang terbesar jika kita masuk neraka. Betapa banyak orang dia tidak melakukan kefasikan tapi mendukung kefasikan. Maka ketika ada tontonan yang sebenarnya mubah-mubah saja, bahkan ada tontonan haram untuk dilihat, tetapi begitu mudahnya kita like, share, komen, dan subscribe. Padahal tontonan itu mubah, apalagi kalau haram. Justru tontonan yang mengandung tuntunan kadang-kadang kita abaikan. Lalu di mana giroh kita? Sementara kita ingin mendapatkan manisnya iman tersebut. Oleh karena itu jadilah pendukung kebaikan. Karena kalau kebaikan dan kebenaran tentunya, karena banyak orang-orang yang tanpa sadar mendukung kefasikan, yang tanpa kita dukung pun itu sudah didukung oleh iblis dan bala tentaranya. Maka jadilah kita orang yang giroh mendukung kebaikan dan kebenaran tersebut, sehingga kita terjaga iman kita. Inilah 3 resep untuk mendapatkan manisnya iman. Mudah-mudahan
bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.